Assalamualaikum adik-adik, pada video kali ini kakak membahas tentang materi deret geometri kelas 10 kurikulum Merdeka. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel kakak ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Ayo bereksplorasi. Jumlah pasien terinfeksi COVID-19 Januari 2020 ada 4, Februarinya 12. Berarti ke sini 4 ke Januari ke Februari itu kan dikalikan 3. Kemudian ke Maret ini dikalikan 3 karena 12 kali 3 adalah 36 dan seterusnya. Ini dikali 3 dan ini dikali 3. Apakah jumlah pasien membutuhkan barisan bilangan? Ya, yakni berupa barisan geometri. Berapa beda atau rasio dari barisan tersebut? Rasionya adalah ini, yaitu 3. Terdiri dari berapa suku barisan tersebut? 1 Januari, 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 suku. Lanjut. Soal contoh halaman 52. Diketahui bulan Januari terdapat 120 unit. Artinya nilai A-nya adalah 120. Kemudian bulan April hasil produksinya adalah 3240. Artinya adalah April itu bulan keempat, berarti U4-nya adalah 3240. Yang ditanyakan total hasil bulan Mei. Bulan Mei itu bulan kelima, artinya ditanyakan S5-nya. Karena ini barisan geometri, maka rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi U4 itu artinya adalah A dikalikan R pangkat 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 yaitu 3. Sama dengan 3240. A-nya adalah 120. Ini diganti 120. Maka R pangkat 3-nya sama dengan 3240 dibagi 120. Berarti ini 3240 dibagi 120. Setelah saya hitung ketemu 27. Jadi R pangkat 3-nya sama dengan 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi R-nya sama dengan 3. R-nya sama dengan 3. Karena R sama dengan 3, artinya R-nya ini adalah lebih dari 1. Jadi R-nya adalah lebih dari 1. Maka kita menggunakan rumus ini untuk mencari S5-nya. Jadi S5 sama dengan A-nya adalah 120 dikalikan R-nya adalah 3. Berarti 3, R-nya 3, N-nya adalah 5. Berarti 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi R-nya adalah 3. 3 dikurangi 1 sama dengan ini, tulis lagi 120. 3 pangkat 5 itu adalah 243 dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1 adalah 2. 120 dibagi 2, 120 dibagi 2 adalah 60. Jadi 60 dikalikan 243 dikurangi 1 adalah 242. 60 dikalikan 242 adalah 14.520. Jadi total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei adalah 14.520. Lanjut. Latihan 2.3. Jawab. Soal nomor 2. Diketahui suku pertama adalah 9. Berarti A-nya sama dengan 9. Rasionya adalah 3. Berarti R-nya sama dengan 3. Tentukan banyak suku jika jumlah deret bilangan tersebut adalah 9837. 9837 itu adalah SN-nya. Yang ditanyakan banyak suku, berarti N-nya yang dicari. Karena R-nya ini sama dengan 3, artinya R-nya lebih dari 1. Kita menggunakan rumus ini. Maka SN-nya adalah 9837 sama dengan A-nya adalah 9. Di 9
dikalikan R-nya adalah 3 ya. Berarti 3 pangkat N dikurangin 1 dibagi R-nya adalah 3 dikurangin 1. 3 dikurangi 1 adalah 2. Ini 9837 dibagi 9, ini bisa dibagi 9, berarti 9 bagi 9 ini 1. Jadi 9837 dibagi 9 adalah 1093. Ini pindah ruas duanya, maka di pindah ruas 2 ini pindah ruas menjadi kali, berarti 1093 dikalikan 2 ini, maka sama dengan ini 3 pangkat N dikurangi 1, seperti ini. 1093 dikalikan 2 itu adalah 2186. Nah, ini ada kurungnya. Kalau tidak ada koefisiennya di sini berarti kurungnya nggak ngaruh. Saya hilangkan kurungnya, maka plus satunya ini pindah ruas kiri, berarti ini saya tulis lagi 2186 plus minus satunya pindah ruas menjadi plus 1, sama dengan ini 3 pangkat N. 2186 ditambah 1 adalah 2187, dan 2187 itu artinya 3 pangkat 13. Jadi N nya sama dengan 13. Jadi yang ditanyakan ini N nya adalah 13. Lanjut. Nomor 3, diketahui deret geometri berikut ini, tentukan nilai Y nya. Ingat, ini suku pertama, berarti 3/2 ini nilai A nya adalah 3/2. 3/2 ke 3 dan 3 ke sama dengan 3 ke 6 sama dengan 6 ke 12, yakni dikalikan 2. Nah, 2 ini disebut rasionya, jadi rasionya adalah 2. Kemudian 762 dibagi 4 ini adalah SN nya, jadi SN sama dengan 762 dibagi 4. Kemudian yang ditanyakan Y nya, karena R nya sama dengan 2, artinya itu R nya lebih besar daripada 1, sehingga kita menggunakan rumus ini. Kemudian SN nya adalah 762/4 sama dengan A nya adalah 3/2, kemudian R nya adalah 2, berarti 2 pangkat N dikurangi 1 dibagi R nya adalah 2, berarti 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi ini saya tulis lagi yang ruas kiri, 762 dibagi 4 sama dengan pembilang dibagi 1, hasilnya adalah pembilang. Berapapun dibagi 1 hasilnya berapapun. Berarti ini saya tulis lagi 3/2 dikalikan 2 pangkat N minus 1. Ini bisa diselesaikan dengan cara penyebut sama penyebut, pembilang dengan pembilang. Penyebutnya ini sama-sama habis dibagi 2, berarti 4 dibagi 2 adalah 2. Pembilang dengan pembilang, 762 dibagi 3 itu hasilnya adalah 254. 254 dibagi 2 hasilnya adalah 127, sama dengan sisa ini 2 pangkat N minus 1. Nah, karena di sini tidak ada koefisiennya, maka dalam kurung ini kita hilangkan. Jadi min satunya saya pindah ruas kiri, jadi 127 ditambah 1 sama dengan 2 pangkat N. 127 tambah 1 itu adalah 128. Jadi 2N nya sama dengan 128, itu kan 2 pangkat 7. Jadi N nya adalah sama dengan 7. Nah, Y di sini, Y ini sama dengan UN. N nya di sini kita ketahui yaitu 7. Berarti N nya diganti 7. Ingat, ini geometri ya. Kalau geometri itu kita menggunakan rumus ini. Jadi A nya adalah 3/2
3/2, terus R nya rasionya adalah 2, berarti ini 2 berarti N nya adalah 7 dikurangi 1 berarti pangkat 6, sama dengan 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 6 dibagi 2 adalah 2 pangkat 6 dikurangi 1 adalah 5, dikalikan 3 sama dengan 3 dikalikan 2 pangkat 5 itu adalah 32 dikali 3 adalah 96, jadi nilai Y nya adalah 96. Lanjut, soal penalaran halaman 58, soal ke-12. Sisi segitiga sama sisi panjangnya 20 cm, di dalamnya terdapat segitiga sama sisi kedua dengan menghubungkan titik-titik tengah sisi-sisi segitiga pertama. Hal yang sama untuk segitiga ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Berapa total keliling semua segitiga? Jawab, diketahui sebuah segitiga dengan panjang sisinya adalah 20 cm, 20 cm, 20 cm, ini segitiga sama sisi, maka kelilingnya adalah, jadi keliling segitiga sama sisi yang pertama adalah 20 ditambah 20 ditambah 20, berarti kelilingnya 60 cm. Kemudian kita tarik garis di mana titik di sini ini adalah setengah-tengahnya sisi ini, jadi titik ini adalah tengah-tengahnya sisi ini. Kemudian kita tarik ke sini, titik sini, di tengah-tengahnya di sini. Kemudian ditarik ke sini, maka di sini panjang ini adalah, karena di sini titik tengahnya, berarti ini adalah 10 cm. Karena ini segitiga sama sisi, maka di sini panjangnya adalah 10 cm juga. Karena ini segitiga sama sisi, berarti sisinya adalah 10 cm, berarti ini 10 cm. Jadi keliling yang kedua adalah 10 tambah 10 tambah 10 berarti 30 cm. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 30 dibagi 60. 30 dibagi 60 itu artinya adalah setengah. Maka rasionya setengah itu artinya rasionya kurang dari 1. Karena kurang dari 1, maka di sini kita menggunakan rumus ini, yaitu Sn sama dengan A dikalikan 1 minus R pangkat N dibagi 1 minus R. Nah, kita mencari N nya. Sn ke berapa? Kita mencari nilai N. Di sini ada segitiga ketiga, keempat, kelima, keenam. Berarti keenam ini adalah N nya. Berarti S6. Nah, kita mencari S6 nya. A nya adalah ini, suku keliling pertama, berarti 60. Kemudian 1 dikurangin R nya adalah setengah. R nya adalah setengah. N nya adalah 6. Kemudian dibagi 1 minus R, rasionya adalah setengah. Kemudian sama dengan 60 ya, 60 terus 1 dikurangin setengah pangkat 6. Setengah pangkat 6 itu setelah saya hitung, setengah pangkat 6 adalah 1/64 dibagi 1 dikurangi setengah adalah setengah. Kemudian sama dengan ya ini 1 dikurangin 1/4, 1 dikurangin 1/64 ya, 1 dikurangin 1/64 adalah 63/64. Disamakan penyebutnya di sini 64, berarti 64 dikurangi 1, berarti pembilangnya adalah 63/64. Kemudian 60 dibagi setengah, 60 dibagi setengah adalah 120. 60 dibagi setengah adalah 120 dikalikan 63/64. 120 dikalikan 63/64 itu hasilnya adalah, setelah saya hitung, 118,125. Jadi total keliling semua segitiga tersebut adalah
118,125. Demikianlah video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi dukung channel kakak ini ya dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.